Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Ananda Sahidin dengan NPM 2050655. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan strategi pembelajaran matematika di SD yang inovatif mewujudkan kompetensi abad 21. Yang pertama ada pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika adalah cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika ini. Yang pertama, ada pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Metode pembelajaran matematika. Metode pembelajaran matematika adalah cara guru mengajar yang dapat digunakan untuk mengajarkan setiap bahan pelajaran. Metode mengajar masih bersifat umum, misalnya metode ceramah, tanya jawab, metode penemuan, dan lain-lain. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang memerlukan keahlian khusus, yang misalnya guru akan mengajarkan pada murid untuk bahan ajar pecahan, maka guru harus memiliki pengetahuan matematika hingga pengajaran tersebut berlangsung dengan baik dan tercapai tujuan pembelajarannya. Dalam pembelajaran, seringkali kita mengatakan pembelajaran menggunakan metode tertentu. Hal ini terkadang bahwa metode tersebut adalah metode yang dominan digunakan, metode lain yang pasti menyertai dan melengkapinya. Dalam pembelajaran, biasanya guru tidak menggunakan metode secara tunggal atau hanya satu metode saja. Nah, ada beberapa teknik pembelajaran matematika. Yang pertama, ada ceramah ekspositori. Ceramah adalah penyajian materi dengan melalui ungkapan lisan dari guru kepada murid. Sedangkan untuk ekspositori atau ceramah bervariasi, yaitu disertai dengan ilustri tulisan atau gambar yang menyajikan, mengekspos, dan memberi penekanan. Kata-kata kunci atau skema konsep dari materi yang disajikan. Yang kedua ada tanya jawab. Tanya jawab adalah cara melakukan pembelajaran dengan melalui tanya jawab terarah. Guru mengiringi peserta didik pada suatu konsep melalui pendekatan edukatif, sehingga peserta didik sendiri yang pertama kali menyebutkan konsep tersebut. Jadi, konsep tidak diceramahkan, pengertian lain, metode tanya jawab adalah metode yang sifatnya itu memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang konsep yang disajikan. Yang ketiga ada permainan. Metode permainan ini cocok untuk anak sehingga permainan akan lebih tepat digunakan dalam pembelajaran matematika di SD. Metode permainan yang menciptakan situasi bermain, ada rasa ceria dalam pembelajaran, akan tetapi dalam permainan itu mengandung unsur matematika. Yang keempat ada demonstrasi. Demonstrasi berarti memperlihatkan sesuatu dengan menggunakan peragaan sehingga proses dan hasilnya dapat dilihat secara nyata. Jadi, guru lebih banyak berperan aktif dalam mendemonstrasikan pembelajaran. Yang terakhir ada laboratorium. Nah, bertentangan dengan demonstrasi tersebut, dalam kegiatan laboratorium ini, justru peserta didik yang memanipulasi media pembelajaran atau alat peraga. Peserta didik ini mampu melakukan sendiri, tidak hanya menonton saja. Nah, yang selanjutnya ada contoh model pembelajaran matematika. Dalam setiap pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika, harus memenuhi 4 pilar pendidikan. Yang pertama, ada learning to. Yang pertama ada learning to know. Yang kedua ada learning to do. Yang ketiga ada learning to be. Dan yang terakhir ada learning to live together in peace and harmony. Nah, pembelajaran matematika harus dapat mengantarkan peserta didik untuk memiliki kompetensi
matematika. Nah, dalam profil kompetensi matematika ini mencakup yang pertama ada pemahaman konsep melalui proses learning to know. Dalam pembelajaran matematika ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman dan penalaran terhadap produk dan proses matematika seperti apa, bagaimana, dan mengapa sebagai bekal melanjutkan studinya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika ini perlu ditanamkan kemampuan memberikan alasan dan menjelaskan serta memberikan prediksi terhadap suatu permasalahan. Yang kedua ada keterampilan menjalankan prosedur. Hakikat matematika adalah ilmu pengetahuan yang memanipulasi simbol. Matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur. Melalui proses learning to do, dalam pembelajaran matematika ini diharapkan siswa memberi kesempatan kepada siswa memiliki keterampilan dan mendorong siswa mau melaksanakan proses matematika dalam bentuk proses. Nah, yang ketiga ada kemampuan berpikir logis. Dalam kemampuan berpikir logis ini meliputi kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan kemampuan evaluasi untuk membentuk kecakapan suatu proses. Untuk dapat menghantarkan pada siswa pada kegiatan berpikir logis, hendaknya dibiasakan untuk selalu tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dan mencoba menjawab pertanyaan seperti mengapa, apa, dan bagaimana. Menjawab pertanyaan tersebut, maka akan mampu merefleksikan hasilnya dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya, kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika. Pada kemampuan merumuskan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah matematika ini merupakan proses matematika atau matematika doing math. Dalam pemecahan masalah, memiliki kemampuan diperlukan kemampuan matematika seperti kemampuan aplikasi, kemampuan analisis, kemampuan sintesis, bahkan kemampuan evaluasi. Dan yang terakhir, memiliki sikap atau merasakan bahwa matematika itu berguna dan pada akhirnya memiliki percaya diri. Nah, yang terakhir, ada karakteristik yang diharapkan muncul dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada kegiatan berpusat pada peserta didik, ada pemecahan masalah, penemuan, permainan, bekerja dalam kelompok kooperatif, memanfaatkan pengalaman peserta didik, memanfaatkan di kehidupan sehari-hari siswa, melibatkan semua aktivitas peserta didik seperti mendengar, bicara, melihat, menulis, menggambar, dan menggerakkan badan, menyanyi, dan melakukan kegiatan. Yang selanjutnya ada kenikmatan belajar, dan yang terakhir bersikap terbuka. Karena banyaknya variabel yang mempengaruhi perkembangan model pembelajaran, maka contoh pembelajaran bersifat kondisional dalam arti suatu model yang dilaksanakan dengan baik untuk sekolah tertentu belum tentu cocok untuk sekolah lain, atau suatu model berhasil diterapkan dengan baik oleh guru tertentu. Belum tentu dengan berhasil baik jika diterapkan oleh guru lain. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.